Apakah tiap instansi bisa merekrut tenaga honorer mereka sendiri? Atau gimana? Kan itu menjadi kesulitan kita sekarang. Kan sekarang main orang dalam. Pemerintah tampil memperjelas kepada masyarakat bahwasanya alasannya merumahkan itu ini. Kita harapannya mau itu. Kalau memang tidak ada, kita pastikan kita akan datang lagi ke Tor. Udah, kita ini nggak usah tegang kali. Kita model biasa aja. Dengan siapa dulu gitu ngomong ini? Asbi Bancin. Asbi Bancin ini dari mana? Kalau boleh tahu, bukan asalnya ya. Maksudnya organisasinya dari mana? Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sebul Salam. Pemuda Sebul Salam. Ampes. Itu memang organisasi udah lama berdiri atau baru berdiri? Kan soalnya kami baru dengar juga kalau ada organisasi itu. Sebenarnya kan aliansi bukan sebenarnya sebuah organisasi yang real ataupun mempunyai badan hukum. Tapi kan aliansi ini kan sengaja memang kita buat, kita ciptakan sama-sama dengan kawan-kawan dulu di Banda Aceh pada tahun 2019. Sengaja memang kita buat untuk gerakan-gerakan itu. Oh, berarti ini maksudnya kumpulan dari beberapa organisasi menjadi satu aliansi gitu? Bukan. Jadi gimana bentuknya? Kalau boleh tahu? Memang untuk dibuat untuk pergerakan. Oh, memang untuk pergerakan Sebul Salam. Yang ada jiwanya pergerakan, yuk masuk. Gitu. Jadi udah berapa lama berarti? Kalau 2019, 2020, 2021 udah agak lama juga ya. Jadi itu ada ketua ya kan? Ada. Oh, ketuanya Anda sendiri. Oh, oke. Pertama ketuanya Ahmad Suki Sambo. Habis itu disuruh saya naik jadi ketua. Oke. Saya yang sekretaris misalnya. Langsung aja kita nih kan, kita nggak usah basa-basi mengenai kegiatan kemarin lah, aksi kemarin. Yang sebenarnya terjadi dalam aksi itu apa? Apa yang kalian tuntut dalam aksi itu? Tuntutan kita itu jelas bahwasanya kita minta kepada pihak pemerintah, terkhusus Wali Kota Sebul Salam, untuk memperjelas daripada status tenaga honor itu. Statusnya bagaimana? Dipecatkah? Ini kan nggak jelas. Dirumahkan dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Artinya kan ini kita sebagai masyarakat awam ini kan bingung kita. Ini bagaimana bisa, apakah diambil lagi ataupun istilahnya ditarik lagi masuk ke dinas atau enggak? Itu yang sebenarnya konteksnya yang kita pertanyakan itu. Kita pertanyakan kepada wali kota untuk memperjelas daripada status tenaga honor itu. Kan di suratnya kan udah dijelaskan dirumahkan kan status, berarti kan ada kemungkinan tidak dipanggil kembali. Ya, memang jelas surat itu dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan sampai saat ini ada rekan-rekan dari tenaga honor itu yang memang sudah nggak dipanggil lagi. Oke. Kenapa kemarin tuh ada nggak yang dari tenaga honor sendiri, mantan tenaga honor sendiri yang ikut? Tidak. Dalam kegiatan tidak ada, itu aliansi semua ya. Iya, asli dari mahasiswa dan pemuda. Oke, habis itu ini gimana ya ngomongnya ya? Kenapa kalian tidak mempertanyakan bagaimana sistem rekrutmennya? Kita nggak lebih ke spesifik di situ, karena kan dari awal perencanaan demo ini kan kita lihat di media sosial itu viral terhadap dirumahkannya tenaga honor. Kita nggak masuk ke ranah situ. Kita cuma fokus bagaimana tenaga honor ini bisa dirumahkan, alasannya apa. Bukankah perumahan tenaga honor ini tiap tahun memang selalu ada? Ya, memang ada. Kenapa tahun kemarin nggak ada kegiatan seperti ini? Tahun lalu kan nggak ada surat, belum ada surat resmi. Ini kan ada surat resminya. Bahkan kita tunggu dari 2021 keluar suratnya tanggal, kalau nggak salah tanggal 20-an, sampai sekarang hari ini udah 2 Februari, artinya udah mau 2 bulan. Tidak ada kejelasan daripada tenaga honor itu. Dan pemerintah seakan diam. Tidak, artinya kan pemerintah ini tidak peduli lagi. Lebih dikatakan seperti itu. Bagaimana kalau bukannya tidak peduli, tapi mereka sudah tidak punya misalnya tidak punya dana yang untuk mereka memanggil tenaga honor lagi, atau mungkin dari pihak pemerintah sendiri
aparatnya sudah cukup jadi tidak perlu tenaga honorer? Kita menduganya ke situ. Akibat daripada defisit ini, defisit Kota Sebu Salam, kita mendengar kabar defisit Sebu Salam itu sudah mencapai 98, pokoknya hampir menyampai 100 miliar. Apakah karena itu? Kita pun juga bertanyakan itu. Tapi karena wali kotanya tidak berhadir, tidak mau datang, tidak ada jawaban dari pemerintah. Kalau menurut analisis Abang sendiri ini, apa yang sebenarnya terjadi terhadap tenaga honorer ini? Saya cuma 2 aja. Yang pertama itu karena defisit tadi, terus yang kedua karena mungkin ada niat tidak baik dari pemerintah atau wali kota itu sendiri untuk melengsarkan putra-putri terbaik Kota Sebu Salam dan menarik orang luar. Saya kalau menurut saya seperti itu, cuma 2 itu. Gini, bagaimana bisa menyingkirkan putra-putri terbaik Kota Sebu Salam dan memasukkan orang luar gitu kan maksudnya kan? Bagaimana sistemnya itu? Sementara yang kami awak media tahu nih ya, kalau sistem perekrutan tenaga honorer di Kota Sebu Salam ini kan belum ada kejelasan, belum ada seperti open recruitment yang jelas kan, ada di mana dia terletak. Misalnya suatu organisasi pemerintahan mau membuka tenaga honorer, itu kan tidak ditemukan di mana. Itulah letak daripada pemerintah itu untuk melengsarkan daripada putra-putri Sebu Salam. Tunggu dulu, kan sebelumnya kan perekrutan tenaga honorer kan kebanyakan tidak terbuka di publik. Emang nggak terbuka. Dan dengan cara itu, bagaimana Anda tahu kalau itu putra putri terbaik Sebu Salam sementara itu tidak dibuka di publik? Kita ada dengar kabar bahwasanya sudah banyak orang luar itu memang kontrak di Kota Sebu Salam. Kalau kita buka ini, kalau misalnya kita pemerintah mau memperjelas data itu, saya yakin banyak orang luar di Kota Sebu Salam ini. Berarti tapi kalau pemerintah mau berani, ini kan nggak berani. Iya juga ya, berarti di situ ya poinnya ya. Kenapa tidak tampil di media? Kita selalu tampil di media. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sebu Salam selalu tampil. Acara demo kalian yang kemarin tidak satu media online pun yang meliput. Apa yang terjadi? Udah ada. Ya, malam jam 10 itu ada. Saya sampaikan kepada pihak masih kabar pihak media yang meliput tadi. Bang, kenapa bisa begini? Padahal waktu kami demo itu banyak yang media datang. Abang yang nggak datang, abang yang merilis. Apa yang terjadi di dunia Sebu Salam, dunia pers di Sebu Salam ini? Itu patut kita bertanya. Itu yang perlu dipertanyakan. Betul itu. Soalnya kan kami dapat info bukan dari media langsung ya. Kita dapat info dari beberapa teman kan, ada IG story gitu masuk, ada beberapa aliansi lagi demo gitu kan. Makanya kami tertarik untuk mengundang saudara. Sebenarnya gini Bang, saya bilang kawan-kawan, kami nggak heran, kami kenapa kami demo itu nggak diliput, nggak heran ya, udah biasa. Karena beberapa tahun yang lalu juga kita demo gitu juga. Ada, ini kan istilahnya kan ada media pemerintahan, ada di luar media dulu. Itu kan biasa. Jadi kan kalau misalnya tidak ada di gubris ataupun tidak dinaikkan statement kami itu, ya kira lagi. Yang penting bahwasanya pemerintah tahu itu ada gerakan, ada yang masih cinta Kota Sebu Salam. Siap kalau kayak gitu dia ceritanya. Gini lah, ada poin lain nggak yang mau kita bahas Bang Uda? Poin lain dalam demo. Yang satu tadi kan udah. Tuntutan tuh. Kan selama demo kemarin kan ada tuntutannya. Tuntutan apa aja yang kalian kemukakan kemarin itu? Tuntutan kita ada 3 poin sebenarnya. 3 poin apa aja itu? Yang pertama itu kita minta wali kota itu memperjelas status dari para tenaga honorer ini. Yang kedua, kita meminta wali kota itu agar mengutamakan putra daerah Kota Sebu Salam. Terus yang ketiga, kenapa seperti ini terjadi di Pemko Sebu Salam ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik daripada
tenaga honorer ini dirumahkan. Itu cuma 3 bulan. Jadi kalian meminta keterbukaan informasi ya, Ya. segala informasi tentang tenaga honorer ini. Ya. Kalau upah yang tenaga honorer lama Nah, mungkin itu ada pertanyaan di belakang kamera. Kalau Ada itu bang kita nggak enggak, cuma untuk yang ke depannya aja. Kak ke depan aja, nggak ada yang nyinggung-nyinggung masalah misalnya kesejahteraan para tenaga honorer atau apa. memang ada kawan-kawan yang bertanyakan itu terkait gaji. Iya. Ada pun juga masa kita kerja setahun gaji cuma 3 bulan 6 bulan. Iya. Ada kan? Ada itu. Ada Iya. itu kawan-kawan dari honorer yang surat masalah itu. Ada memang kerja setahun dibayar cuma 6 bulan. Oh, Tapi kan kita kan kemarin karena sebenarnya ini bang demonya ini yang hari Senin ini Senin ya. Senin yang lalu itu Kenapa bisa diundur? karena inilah misalnya perjudian ini bang. Perjudian istilahnya kita udah masukkan surat, ada nimbrung surat baru. Gimana Anda bisa yakin kalau ada nimbung surat baru? Saya tahu organisasi itu. Nggak mungkin aja dia sudah duluan masukkan suratnya. Tuh dia juga nggak demo. Oh iya, itu mungkin bisa kita Ya, curigai. kita udah mengalah. Ya, bisa kita curigai. Iya. Ya. Karena kita tahu organisasi itu. Ah, Kita tahu, kita jumpa pihak kepolisian. Oke bang, kami yang pertama masukin surat. Nggak bisa deh. Kalau dua-duanya berarti harus batal dua-duanya bilang. Iya. Bang, oke bang, kita batal. Gue bilang batal. Terus kita nggak ada kompromi lagi, kita masukin surat lagi untuk hari Senin yang kemarin. Terus darilah demo kemarin. Kita sebenarnya diajak beraudiensi oleh pihak kepolisian, niat baik orang itu kepolisian untuk mengajak beraudiensi. Begitu kita rembukkan koordinasi sama kawan-kawan yang 11 orang tadi, mereka nggak mau beraudiensi. Oke, kalau tidak mau beraudiensi, yuk kita gerak. Selama demo apa aja yang kalian dapatkan? Apakah ada tanggapan dari pihak pemerintah sendiri? Mungkin langsung ada pertemuan empat mata? Nggak ada. Sampai sekarang, waktu demonya wali kota nggak datang. Mungkin kan bisa diwakili sama sekretaris atau Sekda datang, tetapi kita nggak mau. Kita mau ucapan langsung dari wali kota. Oh iya gitu ya. Ini kan yang buat kebijakan itu kan bukan Pak Sekda. Iya. Yang buat kebijakan itu wali kota dan wakil wali kota. Iya. Kita minta orang itu datang. Yang di DPR sendiri kan kalian ada demo di DPR juga kan? Ada. Itu ada langsung turun dari anggota dewan yang terhormat. Kalau anggota dewan ada 3 orang yang ada di Meron. Nah habis itu apa yang mereka Kita ungkapkan? beraudiensi di gedung rakyat. Iya. Mereka mengatakan bahwasanya kita tidak alergi terhadap kritikan dan kita akan menerima aspirasi daripada kawan-kawan dan kita akan melaporkan kepada pimpinan. Cuma begitu aja. Untuk tindak lanjut sampai sekarang apa? Sampai sekarang belum ada ya. Kita kemarin waktu demo di anggota dewan itu tutupnya 2. Udah berkurang Yang dari yang tadi pertama, ya? Udah berkurang dari yang kalau pertama wali ya. kota 3, Ini DPR 2. Iya. beda. Ya, Beda versi ini. bukan beda versi, memang. Oh versinya sama tapi beda menu. Iya. Kita minta yang pertama kemarin itu kita minta DPR Kasus Salam agar segera mengadakan RDP dengan pemerintah wali kota Subuh Salam. Kenapa tenaga honorer ini bisa terjadi? Yang kedua, sebagaimana kita ketahui sekarang itu kan anggota DPR akan tidak tahu kok tenaga honorer begini. Mereka tidak tahu, padahal tugas daripada orang itu kan itu. Iya. Tugas anggota DPR itu kan ada 3. Yang pertama kan terkait pengawasan. Iya pengawasan. Itulah yang kita minta pada orang itu. Tugas mereka itu di mana? Jangan-jangan orang itu cuma mementingkan diri sendiri. Tapi sebenarnya di Subuh Salam ini ada nggak ikatan tenaga honorer? Nggak ada. Nggak tahu juga. Ya karena banyak kali Enggak, komunikasi kan- organisasi ya. Enggak kan gini kan honorer Subuh Salam ini kan banyak. Mana tahu kan ada ikatan tenaga honorer. Itu pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang lumrah itu Muda. Ya.
Ikatan PNS ada. Ada ikatan kan, ada mana tahu ada ikatan honorer. Gini, kenapa saya bertanya kenapa ada ikatan honorer kan? Untuk kalian melakukan suatu aksi kan kalian perlu data konkret kan? Itu dari mana kalian dapat data konkret itu tentang keluhan pada honorer kan nggak mungkin kalau langsung aja temu surat ini ada dirumahkan langsung aksi kan nggak mungkin kan, kalian harus konfirmasi dulu kepada tenaga honorernya. Kan tadi saya bilang bang ada kawan honorer yang konfirmasi. Mungkin aja cuma dia satu orang yang tidak dipanggil, mungkin aja kan mudah. Abang saya bang, waktu pertama wali kota ini lantik langsung itu. Abang kan saya dari 2000 tahun pertama dia dilantik lah. Oh dari honorer. Iya. Itu berat kontrak. Kalau tenaga kontrak kan mungkin kontraknya habis kan gitu. Ini kan kalau di Suku Salam ini kan ada beda dia. Kalau tenaga honorer sama tenaga kontrak kan biasanya ada perbedaan. Honorer. Itu dia makanya agak susah kita membedakan yang mana honorer mana kontrak. Kalau berapa jumlah honorer di Kota Suku Salam itu siapapun nggak tahu. Kenapa tuh? Karena memang nggak ada pendataan. BPSDM ditanya nggak tahu ya. Berapa jumlah honorer di Suku Salam itu nggak ada. Oh, jadi siapa yang tahu berapa jumlah tenaga honorer di Suku Salam ini? Nggak ada yang tahu. susah. Ya. Kalau tenaga honorer tidak ada yang tahu kan, sementara untuk gaji kan perlu data orang itu kan. Ya. Itu. Sebenarnya itu patut dipertanyakan juga. Ya jadi kesimpulannya gini. Gimana? Mungkin pertanyaan ini salah aku nanya kepada kalian nih. Harusnya kepada pemerintah kan gini. Aku mau nanya sebenarnya gini. Kalau misalnya tenaga honorer tidak terdata, perekrutan honorer itu gimana sistemnya? Kan gitu jadi yang kita pertanyakan. Itu yang benar. Apakah tiap instansi bisa merekrut tenaga honorer mereka sendiri? Atau gimana? Kan itu menjadi kesulitan kita sekarang. Kan sekarang main orang dalam. Terbuka akhirnya memudah. Muter-muter aku dari tadi mengudah terbuka memudah. Bisa jadi. Ya, memang begitu bang. Oh iya. Ada kemungkinan. Begitu dia nanti kan langsung dipecat tuh. Yang pro, yang nggak pro sama dia kan, langsung dipecat. Nanti kan karena orang dalam kan. Mau nampalin susah. Aduh. Terminal belum siap kontraknya itu mudah. Belum. Kalau udah siap kan bisa kita ngomong langsung terus. Bisa asal ngomong itu langsung ini. Gak ada badan hukum kita ini gitu. Itu kontrak kita belum siap. Jadi panggil loh. Aduh. Kita tunggu terminal rakyat lah biar mudah kita ngomongnya. Ini terminal rakyat masih dalam proses kan. Kami ada membuat suatu organisasi namanya Terminal Rakyat. Itu lagi dalam proses di Kemenkumham. Dan nunggu itu. Kalau di situ nanti kita ngomong bisa lepas-lepas saja. Kalau di sini kan agak kita sensor sedikit karena belum berbadan hukum. Belum berbadan hukum. Nah, itulah ada masalah nanti kita. Lagian materi kita ini agak berat juga sebenarnya. Kami pikir tadi agak ringan ini kan, soalnya yang kami lihat kemarin kalian demo cuma 11 orang. Kenapa 11 orang? Kenapa enggak setidaknya ambil kayak 20 orang? Kan ini kenapa 11 orang? Apa ada filosofinya dari 11 orang itu? Biasanya kan ada filosofi. Ada yang 7, dari mungkin hari ada 7 kan ini 11. Kenapa 11 orang? Sebenarnya gini bang, terkait demo itu kan. Siapa yang mau gitu? Oh, itu sukarela ya, sukarela. Nasi kan bungkus kayak dulu nggak ada lagi ya? Gini kan, ini kan dibilang, oh dibayar. Ya. Oh bayar, kan nggak? Ada pesanan. Ada pesanan. Ini kan bisa saja bola ini diputar-putarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab kan? Bisa saja. Digoreng opini kan? Bisa. Oh si Asbi dibayar gini. Siapa coba? Oke, kalau almarhum
kemarin masih hidup, bisa lah orang menggorengnya kan, karena dia kan sering kritik-kritik. Iya. Kalau ini siapa yang disalahkan? Langsung kesadaran ya, kesadaran dari hati pemuda di Kota Subuh Salam ya. Kita pun yang kita ajak itu memang mau bang, nggak 1.000 pun kita bayar. Dari kemarin ikhlas ya. 0 rupiah. Mahasiswa sejati ya. Ya. Jiwa mahasiswa sejati yang masih ada. Sisa-sisa perjuangan. Ya. Gimana lagi nih? Sebenarnya banyak pertanyaan yang mau keluar dari mulut gue ini. Tapi karena di belakang sana kan udah mau kepala dia pegangan, dia mau pegang dari tadi. Takut dia udah mau lepas. Jangan lepaskan itu, bilang kan jangan lepaskan. Makanya agak nahan terus. Nanti ada 3 tuh masuk di belakang. Kemarin aja kamera kita mati sekali kan. Nah, kemarin kami ada ngundang juga, kemarin ngundang HMI kalau nggak salah, ngundang yang kamera kita mati kan. Nah, itu dia, ada juga. Apa kita lagi nih ya? Kemana kita nih udah lagi nih? Gak tahu lagi punya arusnya nih. Oh ya gini aja. Ini kan udah demo kemarin. Ya. Untuk selanjutnya, kalau memang ini terus berlanjut kan, tapi di 2023 kan honorer mau dihapuskan. Itu kan agak kontra juga. Sebenarnya pemerintah ke situ tujuannya, yang seperti yang dibilang Kemenpan itu kan, yang keluar statement itu. Tapi kita kecepatan, kita belum start, orang belum start kita udah start, curi start lah itu. Padahal kan 2023 bukan Ya, 2023 ya. Ini kok bisa kecepatan? Ya juga ya. Oke, kalau misalnya nanti 2023 keluarlah surat itu. Ini kan suratnya belum ada. Belum. Surat resmi dari pemerintah pusat belum ada. Makanya saya bilang tadi bang, ini kan ada hal-hal yang di belakang itu. Ya. 2 poin tadi. Di situ. Jadi harapan kalian nih kepada pihak pemerintah apabila mendengar video ini mungkin kan. Tapi Harapannya seperti yang kita waktu demo kemarin. Pemerintah tampil memperjelas kepada masyarakat bahwasanya alasannya merumahkan itu ini. Kita harapannya mau itu. Kalau memang tidak ada, kita pastikan kita akan datang lagi ke wali kota. Kalau tidak Seninnya lagi, kita pastikan itu. mau sampai kapan? Sampai dia perjelas. Berarti kalian sebenarnya apakah tuntutan kalian itu sebenarnya simple, ingin memperjelas saja Iya. alasan para tenaga honorer dirumahkan, itu Iya, aja. itu cuma. Dan itu disampaikan oleh wali kota sendiri. Nggak mau yang lain. Itu yang benar itu. Kan bisa diwakilkan. Iya kan? Kemarin kan wakil kan udah kami tunggu juga. Tapi nggak datang. Karena kemarin mau demo di kantor DPR juga, makanya lah kita kemarin mau dipanggil sekda itu. Kalau walaupun dipanggil sekda kemarin nggak kita kasih ngomong. Saya sampaikan, Pak, sampaikan ke pimpinan Bapak Wali Kota Subuh Salam, kami ingin perjelas apa yang diperbuat oleh Bapak Wali Kota terkait tenaga honorer ini. Kami ingin perjelas secara langsung dengan beliau. Kalaupun tidak, kami akan datang lagi. Itu pesan terakhir. Ada dukungan nggak dari pihak tenaga honorer sendiri? Ada sebagian bang. Ya kan, kalau semuanya kan enggak. Kan nggak mungkin semuanya kan. Sebagian ya. Sebagian ada. Sebagian ya. Mungkin gini. Kalau misalnya salah satu dari tenaga honorer yang menonton ini, apa harapan Anda yang ingin Anda sampaikan? Apakah mereka harus bersuara juga atau mereka cukup diam? Kita tidak butuh, ataupun bukan istilahnya tidak butuh, kita tidak mau anggota tenaga honorer ini bersuara. Cukup kalian diam di rumah, dah itu aja. Karena kalau orang ini bersuara makin parah, dia nanti yang dipecat kan. Pemerintah kan ini kan, kalau dia bersuara dia yang makin dibuang. Jadi lebih baik diam dah, jangan bersuara. Aduh, mungkin ini materi yang paling sedikit berat untuk diungkapkan pada pertemuan kita ini.
ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa ditanyakan di sini. Jadi gimana, kita akhiri sampai di sini saja? Udah cukup? Udah, jadi udah ada setengah jam juga kan kita ngomong di sini kan, daripada kita memperlama. Nanti yang kata-kata dijaga dari tadi akhirnya keluar juga, itu berbahaya. Kalau saya nggak bakalan keluar karena emang saya jaga. Iya, kalau abang nggak bakalan keluar. Yang saya takut saya sendiri nih. Saya dari tadi udah gatal, udah gatal mau keluar dari tadi. Memang beberapa pertanyaan yang penting kan, udah mau keluar, ditahan kan. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Kami dari Subuh Salam Corner, sampai jumpa.